Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam podcast STKIP Al-Hikmah Surabaya. Pada kesempatan kali ini, kita bertemu dengan orang-orang penting nih yang ada di STKIP Al-Hikmah Surabaya. Nah, mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Bobi Aryadi, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Angkatan 2020, dan bersama narasumber kita, yaitu mantan Ketua BEM STKIP Al-Hikmah Surabaya. Mungkin bisa memperkenalkan terlebih dahulu dari Mas Afan. Oke, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan Hasoni, biasa dipanggil Farhan. Saya adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika STKIP Al-Hikmah Surabaya semester 8. Dan saya adalah demisioner Ketua BEM periode 2021-2022. Mungkin selanjutnya di namanya Mas Farhan ya, Mas Afan. Ya, oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Oli Akbar. Teman-teman dan dosen di sini biasa memanggil saya dengan sebutan Akbar. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika angkatan 2020 dan sekarang sudah menginjak semester 6. Dan saya sebagai demisioner Ketua BEM pada periode 2022-2023. Nah, selanjutnya sudah ada Mas Afan, juga sudah ada Mas Akbar. Mungkin sampingnya lagi nih, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukorobin dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, biasa dipanggil Robin atau Mukorobin. Saya semester 4 dan terpilih menjadi Ketua BEM periode 2023-2024. Wah, baik. Nah, alhamdulillah ya, kita sudah kenal satu persatu narasumber kita, ada Mas Afan, Mas Akbar, sama Mas Robin. Nah, mereka ini adalah merupakan calon-calon orang penting ya yang ada di Badan Eksekutif Mahasiswa STKIP Al-Hikmah Surabaya. Nah, Mas Afan ini dari periode 2021-2022 ya Mas Afan, sedangkan Mas Akbar 2022-2023, dan Mas Robin saat ini ya 2023 pilih menjadi Ketua Oh BEM. iya, alhamdulillah ya teman-teman. Mas Robin ini adalah Ketua BEM baru. Nah, mungkin terkait tentang Badan Eksekutif Mahasiswa ini Mas Afan dan Mas Akbar sama Mas Robin. Nah, mungkin bisa menceritakan sedikit ya, kok bisa ya terpilih menjadi Ketua BEM, atau mungkin ada hal yang menarik nih, kenapa kok mau dan ingin menjadi Ketua BEM? Mungkin dari Mas Afan terlebih dahulu di periode 2021-2022 ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ya, jadi pada periode saya kemarin di tahun 2021-2022 itu merupakan periode yang unik ya, karena di situ saya sempat mendapat sebutan Ketua BEM online gitu. Karena memang dulu pada saat itu masih terjadi pandemi gitu, jadi belum bisa untuk mengadakan kegiatan di kampus gitu, sehingga banyak kegiatan yang mungkin saya lakukan itu secara online. Dan mungkin ketika saya terpilih juga, itu juga dipilihnya juga secara online, sertijabnya pun juga secara online ya. Jadi mungkin yang uniknya adalah di situ gitu, kita harus menjadi pemimpin ya, di mana kita harus memimpin seorang secara online. Itu tentu tidak mudah. Iya, gitu, benar kan. banget. Tapi alhamdulillahnya berjalan dengan baik dan bisa sukses hingga akhir kepengurusan. Alhamdulillah, ya benar banget ya teman-teman. Karena pada kemarin ya Indonesia pada tahun 2021 sampai 2022 mengalami musibah, yaitu mengalami pandemi ya Mas Afan ya. Jadi semuanya serba online, dan Mas Afan ini adalah salah satu BEM yang online ya Mas. Iya, Pelaksanaannya online. Dan memang benar sekali, memang tantangan yang harus dihadapi juga memang sangat banyak ya Mas Afan ya. Nah, terkait tadi Mas Afan di periode 2021 sampai 2022 mengaitkan tantangan BEM yaitu di masa pandemi. Nah, mungkin nih kita berganti ke masanya Mas Akbar tahun 2022 sampai 2023. Mungkin ini masa peralihan antara pandemi ke endemi ya, masa normal ya Mas. Mungkin bisa diceritakan sedikit mungkin apa hal yang kok bisa jadi Ketua BEM waktu itu, gimana Mas Akbar? Oke. Jadi Mas Bobi ya, saya biasa disebut oleh teman-teman pengurus BEM itu sebagai kepengurusan era peralihan. Ya, karena saya adalah Ketua BEM di era pandemi yang beralih menuju endemi atau di normal gitu ya. Nah, jadi ceritanya kenapa saya bisa jadi Ketua BEM itu, pada waktu itu saat pemilihan saya juga masih sama sistemnya seperti Mas Afan ya. Saya terpilih secara online karena waktu itu ya dari kampus kita
baru sedikit yang bisa masuk ke kampus Benar. dan masih banyak yang melakukan kuliah secara daring gitu ya. Jadi untuk pelaksanaan pemilihan, kemudian peralihan kepemimpinan, setija dan sebagainya, sampai pelantikan pun saya masih dilaksanakan secara online. Tetapi setelah memasuki masa new normal, untuk pelaksanaan BEM-nya ini saya melaksanakannya secara offline, secara luring. Nah, dan tantangannya itu berat ya, karena setelah pandemi yang cukup lama, minat teman-teman mahasiswa terhadap organisasi Ormawa itu sedikit turun. Betul banget. Nah, dan di situ tantangan saya sebagai ketua BEM di era peralihan. Tetapi alhamdulillah berkat dukungan dan kerja keras dari teman-teman kabinet saya dapat menjalankan tugas saya dengan baik selama 1 tahun. Masya Allah, nah memang benar ya teman-teman. Setiap periode itu pasti ada tantangan-tantangan tersendiri. Nah, kalau Mas Afan tadi tantangan masa pandemi, bagaimana tetap eksistensi BEM-nya itu tetap terjaga sampai akhirnya masih dalam periode selanjutnya, sehingga beberapa kegiatan-kegiatan juga dari Mas Afan juga bisa terlaksana dengan baik, walaupun dari masanya Mas Akbar juga masa peralihan dari pandemi ke new normal. Nah, selanjutnya kita beralih ke ketua BEM yang baru ini ya teman-teman. Masya Allah. Periode 2023 sampai 2024 ya Mas Robin. Nah, mungkin Mas Robin bisa menceritakan sedikit kok bisa terpilih menjadi ketua BEM dan bersedia ingin menjadi ketua BEM, atau mungkin bisa diceritakan sedikit tantangan-tantangannya ketika dalam masa pemilihan gitu Mas Robin. Terima kasih atas kesempatannya Mas Bobi. Disebutkan Mas Afan tadi masa pandemi, ini masa peralihan, dan bagi saya ya mungkin masa normal. Ya, masa normal sudah offline semua, dan kan sudah banyak kegiatan yang mungkin sudah dilakukan. Jadi waktu itu saat saya dipilih itu ada kegiatan rapat khusus oleh BEM terdahulu, dirapatkan bahwa siapa yang akan dicalonkan menjadi ketua BEM. Nah, waktu itu saya terpilih menjadi calon ketua BEM pasal nomor 1. Mengapa saya bersedia? Karena saya mikirnya ke depan, kalau kegiatan kuliah atau hanya kuliah saja tidak mengikuti sebuah organisasi itu saya rasa sia-sia. Benar banget Mas. Karena kita hanya dapat teori, Iya. tapi hanya kita latih cuma teori-teori saja. Betul banget. Tidak ada soft skill-nya, tidak ada kegiatan keorganisasian yang lain yang mungkin di perkuliahan itu tidak akan kita temukan. Iya betul. Jadi dengan adanya kegiatan atau adanya wadah BEM ini sebagai salah satu cara saya untuk meningkatkan kemampuan saya baik di leadership, kepemimpinan, keorganisasian, dan yang lain-lain di Mas. Nah, baik. Oke, baik. Yang sangat menarik sekali ya, Mas, dari pengalaman Mas Robin ketika mendapatkan amanah ya Mas Robin ya, menjadi ketua BEM tahun periode 2023-2024. Memang bukan hal yang mudah juga ya Mas Robin, karena pada dasarnya kita juga sama-sama belajar ya di sini ya. Mas Afan, Mas Akbar, saya juga pun juga belajar bagaimana menjadi mahasiswa yang bukan hanya mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang gitu ya, kan sia-sia ya kesempatan emas gitu untuk mengikuti organisasi. Nah, pertanyaan selanjutnya dari beberapa cerita yang kalian yang teman-teman ini ya teman-teman ceritakan sangat-sangat menarik sekali, dan pertanyaan selanjutnya adalah mungkin terkait kesan-pesan ketika mungkin Mas Afan, Mas Akbar sama Mas Robin mendapatkan amanah ini, itu bagaimana kesan-pesannya gitu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Menarik kalau berbicara tentang kesan ya, karena sangat banyak sekali yang saya dapatkan ketika saya menjadi ketua BEM, khususnya ketika pandemi, karena memang pada saat itu kita sendiri gitu, satu kepengurusan itu memang masih belum terbiasa gitu dengan sistem yang baru. Entah itu cara kita menyelenggarakan kegiatan secara online, terus cara kita membuat room meeting, cara kita membuat presensi, sertifikat online dan lain sebagainya, itu kita masih berlatih gitu. Sehingga kesannya itu yang kita dapatkan itu banyak ilmu yang baru gitu. Ketika kita menghadapi pandemi dan kita berada di organisasi, itu benar-benar kita harus berjuang itu bagaimana organisasi tetap berjalan tapi tidak ketinggalan gitu dengan yang lainnya. Nah, ada suatu cerita gitu ya, ketika kita mengadakan webinar gitu ya, webinar Hari Guru Nasional, dan alhamdulillah sangat banyak sekali pendaftarnya, kurang lebih saat itu 4.000 pendaftar yang masuk di Google Form-nya. Nah, namun ketika kita
selesai mengadakan acara, kita harus mendistribusikan sertifikat online-nya. Ternyata macet, Mas Budi. Oh, Iya, karena saking banyaknya pendaftar yang mendaftar di webinar itu akhirnya macet, sehingga kita harus mengakali gitu gimana caranya sekitar 1.500 peserta lebih belum mendapatkan sertifikat gitu, sehingga kita harus mendaftar emailnya satu persatu dan mengirimkannya secara manual gitu. Yang awalnya harusnya otomatis, kita harus alihkan ke secara manual. Ya mungkin kemampuan problem solving itu yang kita dapatkan. Benar banget. Sangat menarik sekali juga ya pesan yang disampaikan Mas Afan terkait pengalamannya waktu itu menjadi salah satu menjadi ketua BEM di masa pandemi juga sebuah ilmu yang baru ya Mas Afan ya. Karena memang kita berkaitan atau berputar langsung dengan dunia teknologi ya Mas ya, terutama hal-hal baru. Nah selanjutnya nih untuk Mas Akbar, mungkin kesan yang dirasakan atau yang apa yang didapatkan ketika menjadi ketua BEM periode 2022-2023 atau yang ada yang disampaikan di sini. Oke. Jadi kalau cerita masalah kesannya Mas Budi, seperti yang saya jelaskan tadi ya di awal, karena periode saya ini adalah periode peralihan semenjak pandemi dan beralih ke new normal ini, ya minat teman-teman mahasiswa terhadap formal ini sedikit menurun. Karenanya saya pada awal setelah terpilih itu agak kesulitan untuk mencari mahasiswa yang mau menjadi kabinet saya. Nah, di situ saya sedikit pesimis. Awalnya sedikit pesimis, ya. Karena saat ini masih awal-awal kok udah kayak gini gitu. Gimana nanti ke depannya kok banyak yang nggak support, banyak yang ini, ya pokoknya pikiran-pikiran negatif itu selalu muncul di awal-awal waktu dapat kesempatan jadi ketua BEM. Tetapi karena waktu itu saya sudah memilih wakil, sekretaris dan bendahara ya, mereka itu yang bertiga itu selalu menyemangati saya gitu. Gak apa-apa Mas, kita coba aja dulu terus mereka tuh bilang gak apa-apa, saya coba share, nanti saya coba ngobrol ke teman-teman saya secara personal. Dan akhirnya alhamdulillah saya dapat tim, dapat kabinet meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak. Tapi alhamdulillah dengan tim itu saya bisa menjalankan amanah ini dengan baik karena teman-teman saya juga bukan tipe orang yang pemalas ya. Mereka tipe orang yang bekerja keras dan mau gitu meluangkan waktunya untuk membantu saya gitu dalam menjalankan amanah ini. Dan pengalaman yang mungkin ya Mas Bobi, saya ini sepertinya ya pertama kalinya kabinet BEM yang isinya itu ada perempuannya. Oh iya, nah, iya. Jadi saya pertama kali kabinet BEM yang ada perempuannya, dan juga saya saat itu belum terlalu mengenal budaya kampus kita di sini. Kenapa? Karena sebelumnya kan kita pandemi ya. Nah selama berapa semester berarti ya? 1, 2, 3 semester ya. Hampir 3 semester itu saya kuliahnya di rumah daring. Dan saat terpilih tuh saya kesini tuh baru pertama kali di sini. Belum terlalu mengenal budaya kampus. Jadi kendalanya itu ya mungkin ada beberapa shock terapi. Salah satunya interaksi antara laki dan perempuan di sini tidak boleh terlalu intens. Nah itu yang sedikit apa ya yang membuat saya kaget gitu. Tapi alhamdulillah sejauh ini saya dapat menjalankan amanah dengan baik. Alhamdulillah, benar banget ya Mas. Mas Akbar ini memang benar-benar masa-masa peralihan yang memang bisa dikatakan kalau misalnya nggak kuat ini sulit ini. Dan beberapa juga dari kata Mas Akbar juga shock terapi ya Mas ya. Nah itu memang benar-benar harus dikondisikan ya, memang harus dikontrol karena pada dasarnya sebuah hal yang mungkin kaget ya. Kalau misalnya orang kaget itu pasti bakal shock. Dan alhamdulillah Mas Akbar bisa menjalannya hingga sampai akhir periode ini ya. Walaupun ada tantangan-tantangan. Nah selanjutnya kita beralih ke ketua BEM yang baru nih. Ini kan sudah pensiunnya, anggapannya pensiun kan melanjutkan ke semester baru dan lebih fokus ke tugas-tugas yang lainnya ya Mas Afan sama Mas Akbar. Mungkin kalau Mas Robin ini kan masih memulai awal yang baru, mungkin apa ya program yang diunggulkan oleh Mas Robin atau apa rencana yang kedepannya buat Mas Robin agar BEM ini bisa berjalan, bisa terus eksistensinya tetap terjaga seperti periode-periode sebelumnya gitu Mas Robin. Kabinet saya kan aksi yang lebih. Oh kabinet aksi namanya. Aksi itu saya ambil dari visi. Tadi kan visi kalian ingin menumbuhkan mahasiswa yang milenial. Kan kita dikatakan generasi Z, ada yang mengatakan generasi 5.0 dan yang lain. Nah, saya mengangkat visi itu untuk menjadikan mahasiswa yang aksi, yang aktif, kreatif, smart dan inspiratif. Nah, jadi keinginan kami pengurus BEM nanti
ingin meningkatkan keaktifan mahasiswa. Nah, dari aksi tadi kan ada aksi aktif, kreatif, smart, dan inspiratif. Aktif ini mahasiswa itu dituntut. Kenapa? Karena kita kan kampus keguruan. Nah, jika seorang guru tidak aktif dalam melakukan kegiatan ataupun pembelajaran, nah itu kan juga kurang maksimal dalam proses pembelajaran, dan itu kita mulai latih dalam keorganisasian ini. Jadi ketika kita sudah terbiasa aktif, baik dalam kegiatan organisasi, perkuliahan, nanti ketika kita sudah terjun di lapangan atau di sekolah, itu sudah nyaman. Lalu kita juga ingin menjadikan mahasiswa itu yang kreatif. Nah, kreatif dalam bentuk apa? Kreatif itu ada banyak macamnya. Kan ada kreatif dalam bidang ini dan bidang itu. Nah, kita ingin menjadikan mahasiswa itu kreatif untuk membuat kegiatan atau menjadikan program pembelajaran yang menarik dan yang lain sebagainya. Lalu yang smart kan tidak hanya dikatakan pintar, tapi kan juga cerdas. Pintar itu tidak ada apa-apanya tidak jika kita tidak cerdas. Kita bisa pintar dalam satu hal, tapi tidak cerdas dalam melakukan itu juga sia-sia. Lalu setelah tiganya itu sudah mantap, sudah kita sudah nyaman, sudah enak, kita kan menjadi inspiratif, menjadi inspirasi bagi orang lain, bagi tidak hanya bagi teman kita, tapi juga bagi kampus-kampus yang lain. Jadi tujuan kami nanti ingin menjadikan mahasiswa yang aksi tadi, dan tujuan akhirnya menjadikan kampus ini jadi kampus inspiratif, inspirasi bagi kampus-kampus yang lain. Dan minta doanya buat teman-teman semuanya dan dosen-dosen bisa jadi. Oke, baik. Nah, sangat-sangat menarik sekali ya programnya, yaitu terkait aksi, aktif, kreatif, smart, sama inspiratif. Sebuah program yang memang diunggulkan ya. Sangat-sangat semoga nanti Mas Robin dalam menjalankan program ini bisa lancar ya sama teman-teman. Nah, terakhir ini Mas Afan, Mas Akbar, sama Mas Robin nih, karena kita sudah berbincang banyak hal mengenai tentang Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM di STKP Al-Hikmah Surabaya. Mungkin dari Mas Afan ada yang ingin disampaikan atau pesan yang ingin disampaikan untuk periode yang baru ini yang sudah diampu oleh Mas Robin ya, yang sudah dijabat dan diamanahkan oleh Mas Robin. Mungkin ada yang ingin disampaikan buat Mas Robin atau sama mahasiswa lainnya yang mengikuti Badan Eksekutif Mahasiswa, yang bergabung di Badan Eksekutif Mahasiswa. Oke, siap. Terima kasih atas waktunya ya. Jadi terkait pesan kepada seluruh mahasiswa bahwa aktiflah, gitu ya. Pesannya adalah aktiflah. Apapun kegiatannya, ikutilah, karena kita tidak tahu di kegiatan mana kita bisa mengambil manfaat itu. Tentunya di setiap kegiatan pasti kita mengambil manfaat itu, tapi kita tidak tahu di mana manfaat yang paling besar gitu, di kegiatan yang mana. Sehingga kita ketika aktif untuk mengikuti semua kegiatan yang ada di kampus, maka akan semakin besar manfaatnya dan semakin besar value yang ada di diri kita. Nah, baik, terima kasih Mas Afan. Kita beralih ke Mas Akbar. Mungkin ada yang disampaikan buat periode yang baru ini, Mas Akbar. Apa yang ingin disampaikan buat teman-teman yang akan bergabung menjadi anggota Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2023-2024? Oke, mungkin ini untuk Pak Bim yang baru dulu ya. Boleh. Presiden yang baru. Siap. Mungkin pesan saya sebagai Ketua BEM terdahulu, kita perbaiki chemistry dari dalam dulu gitu. Kita perbaiki chemistry BEM dari dalam, bagaimana tugas seorang ketua itu bisa menyatukan hati dan pikiran teman-teman yang tentunya pasti berbeda. Apalagi dari latar belakang yang berbeda itu pasti sangat sulit, dan itu adalah memang tantangan bagi seorang ketua, Mas Robin ya. Kemudian setelah kita bisa memantapkan hati dan pikiran kita, setelah sudah satu tujuan, sudah sepakat kalau kita akan membangun BEM, buat program-program yang sekiranya bisa memfasilitasi mahasiswa. Kita kan tahu kan, mahasiswa zaman sekarang itu karakternya itu pragmatis ya. Apa yang mereka sukai, apa yang mereka minati, itu pasti akan mereka cari tempat di mana hal tersebut bisa meningkatkan apa minat mereka gitu. Contohnya misalkan Mas Robin suka puisi atau suka menulis, pasti Mas Robin akan mencari sesuatu seperti lembaga atau organisasi yang dapat meningkatkan skill menulis atau puisi Mas Robin. Nah, saran saya kepada Mas Robin, ya seperti itu, fasilitasi teman-teman agar apa yang mereka minati itu bisa berkembang, dan dari situ mungkin mereka bisa memunculkan ketertarikan terhadap Ormawa atau terhadap BEM gitu ya, dan secara umum untuk Ormawa ya. Dan untuk teman-teman mahasiswa nih, yang khususnya yang mau ikut BEM dan umumnya untuk semua mahasiswa ya, setuju dengan Mas Abang tadi, aktiflah ya.
karena kita tidak tahu manfaat apa yang akan kita dapat ke depannya. Dan saya percaya setiap yang kita lakukan itu pasti ada manfaatnya, entah itu berhasil ataupun gagal, itu pasti ada manfaatnya. Dan satu lagi pesan saya, jangan pernah tanyakan apa sih yang sudah kampus ini berikan kepada kamu sebagai mahasiswa, tapi tanyakan kepada diri kamu sendiri sebagai mahasiswa, apa yang sudah kamu berikan kepada kampusmu. Seperti itu. Baik ya, Masya Allah, sangat berkesan sekali ya. Semoga bisa menjadi inspirasi buat Mas Robin dan teman-teman yang lain. Nah, selanjutnya yang terakhir juga ini buat Mas Robin, apa yang ingin disampaikan buat teman-teman yang bergabung dalam kabinetnya Mas Robin, dan mungkin apa yang ingin disampaikan juga dari beberapa pendahulunya Mas Robin, ada Mas Afan sama Mas Akbar, mungkin ingin disampaikan juga di sini. Khusus ke mahasiswa dulu ya yang ingin tergabung dalam kegiatan BEM ini. Jadi jika di suatu lembaga atau di suatu institusi ada sebuah organisasi, itu lebih baik kita ikut. Mengapa? Karena di kegiatan ini atau di organisasi ini tuh, saya setuju dengan Mas Afan katakan tadi, kita harus aktif, dan setiap kegiatan itu kan juga ada sisi positifnya. Jadi saat kita mengikuti BEM, jangan kita lihat sisi negatif, kita lihat sisi positifnya. Kenapa? Karena kalau kita sudah mindsetnya ke negatif, saat kita berkegiatan, saat kita melakukannya itu sudah nggak ikhlas, nggak rela. Jadi kita mengerjakan ya udah, nanti mereka juga bisa kok, nanti ini sudah selesai. Jadi kita mantapkan hati dulu. Jadi mindset kita juga benarkan terlebih dahulu bahwa positifnya di BEM itu banyak, untuk melatih keorganisasian, melatih kedisiplinan, dan juga mungkin bisa menjadi salah satu kunci saat kita ingin bekerja. Nah, kan sisi positifnya kan bekerja. Jadi nilai plus saat kita mendaftar di sebuah perusahaan atau di sekolah-sekolah atau kemitraan yang lain. Jadi jangan sia-siakan masa muda teman-teman sekalian. Usahakan yang terbaik di masa muda sebelum masa tua kalian. Nah, mungkin selanjutnya pesan yang ingin disampaikan, apa hal yang ingin disampaikan juga kepada ketua-ketua sebelumnya, kemudian ya, atau pahlawan-pahlawan versi dahulu gitu ya. Jadi kepada Mas Afan juga terima kasih ya telah menjalani roda pemerintahan yang sudah melewati tantangan cukup banyak setelah pandemi, lalu online yang tadi itu yang saya pikirkan tadi, online ini gimana prosesnya kan. Nah, untuk orang yang gagal teknologi itu kan bingung dan stres kan di sini, dan tantangan di Mas Afan juga sangat menarik, dan itu bisa menjadi pembelajaran bagi saya ke depannya. Dan di Mas Akbar juga tadi kan masa peralihan, dari yang tidak normal kan istilahnya menjadi lebih ke normal. Jadi menarik juga sih di Mas Akbar tadi. Sangat berkesan ya, mungkin dari beberapa ketua BEM sebelumnya bisa menjadi inspirasi buat Mas Robin dan teman-teman yang akan bergabung di Badan Eksekutif Mahasiswa ini. Dan semoga kita sama-sama doakan ya Mas Afan, Mas Akbar sama Mas Robin, semoga Mas Robin dan teman-teman bisa menjalankan roda organisasi dengan baik dan maksimal. Nah, selanjutnya Mas, 2 kata terakhir buat Badan Eksekutif Mahasiswa STKB Al-Hikmah Surabaya. Dari Mas Afan dulu. 2 kata atau 1 kalimat boleh deh. 2 kata aja. Iya, boleh. Super sekali. Wah, super sekali katanya Mas Afan. Kalau Mas Akbar nih, Tetap eksis. tetap eksis. Nah, untuk Mas Robin bagaimana? Bismillah, sukses. Amin, Masya Allah. Nah, baik teman-teman, kita sudah berada di penghujung akhir podcast ya pada hari ini. Alhamdulillah kita sudah berbincang banyak sedikit ya terkait pengalaman-pengalaman, hal yang menarik terkait Badan Eksekutif Mahasiswa STKB Al-Hikmah Surabaya. Semoga apa yang kita diskusikan atau kita berbincangkan pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa membawa keberkahan dalam menjadi sebuah mahasiswa ya, cerita kehidupan mahasiswa kita agar lebih bermakna saja ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan, Mas Afan, Mas Akbar, sama Mas Robin dan teman-teman pemirsa yang sudah hadir, yang sudah menonton ya. Terima kasih atas partisipasinya. Saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Mas Afan, Mas Akbar, sama Mas Robin yang sudah hadir juga. Dan jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube STKB Al-Hikmah Surabaya. Tunggu notifikasi selanjutnya di podcast STKB Al-Hikmah Surabaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.